berjumpa Ustazah dalam kajian ini karena ada beberapa faktor yang jadi kita alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali. Alhamdulillah di sini sudah ada 29 peserta di kajian rutin kita pada malam hari ini. Baik, sebelum mulai sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memperlengkap supaya kajian kita ini lebih, karena tahun ini, bulan ini maksudnya, bulan Maulid ya. Nah, untuk hadiahkan pada Rasulullah supaya kita dapat syafaatnya nanti di hari kiamat, mari sama-sama Ustaz-Ustaz semuanya kita buka Al-Qur'annya, kita akan membaca Quran surah Al-Mulk ayat 1 sampai 10. Sudah dibuka Al-Qur'annya? Yang off cam juga silahkan diikuti ya. Silahkan boleh yang off cam ini dibuka suaranya, nanti dibuka mic-nya, kita baca sama-sama. Ustaz-ustazah juga yang sedang open kamera, silahkan nanti dibuka suaranya ya, kita baca sama-sama. Oke, silahkan. Oke, kita mulai dengan basmalah dan dilanjutkan dengan Quran surah Al-Mulk ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير خلق الموت والحياة والعزيز الذي خلق سبع سماوات عذاب السعير الذين كفروا فيها تمعونها شهيقا وهي تفور الميت كلما ألقي فيها فوج لهم أله سنة لم يأتهم شيء إلا ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو في أصحاب السعير إن أنتم إلا في ضلال قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Sadaqallahul azim. Semoga semuanya yang membaca mendapatkan syafaat di akhirat nanti, diampuni segala dosa-dosanya, dan menjadikan kita seorang muslim lebih bertawakal. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz-Ustaz semuanya, insya Allah pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Naufal Muhammad yang akan membahas tentang judul yang bertemakan kita generasi pewaris
bukan perintis. Nah, ini judul baru ya. Biasanya kan yang kita dengar kita generasi perintis bukan pewaris, tapi ini dibalik. Sebenarnya generasi pewaris apa sih kayak gitu kan? Nah, jadi insya Allah akan dikaji lebih dalam hari ini bersama dengan Ustadz Naufal. Insya Allah saya cek dulu. Assalamualaikum Ustadz Naufal. Nah, sambil menunggu Ustadz Ustazah boleh dipersiapkan alat tulisnya ya. Dipersiapkan alat tulis. Cek. Oke, alhamdulillah. Apakah suara yang masuk, Ustadz Ustazah? Naufal sudah siap? Ya, karena Ustadz Naufal sudah siap, baiklah langsung sama-sama kita dengarkan kajian yang berjudul Kita Generasi Pewaris Bukan Perintis. Pada Ustadz Naufal di Cek, apakah suara saya terdengar jelas? Ustazah? Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Ini alhamdulillah nampak di layar ini ada Ustaz Ibrahim ya. Masya Allah. Gimana kabar Ustaz Ibrahim? Ya, Masya Allah ya. Ustaz Ibrahim. Alhamdulillah. Ada Ustaz Sabandi juga. Alhamdulillah ya. Ada Ustaz Aida, Ustaz Ahmad Yani, ada Ustaz Ujang, ya. Ada Bunda Cha, Ustaz Dede, ada Ustaz Syarif, Ustaz Wasni, Ustaz Amin, Masya Allah ya. Ramai kita malam hari ini. Semoga yang hadir Allah berikan keberkahan, Allah lancarkan segala urusannya, dan Allah mudahkan hajat-hajatnya ya. Ini malam yang mulia, karena ini malam 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah beberapa teman-teman kita juga ada yang sudah melaksanakan Maulid Nabi ya, tempatnya masing-masing. Alhamdulillah inilah sebuah berkah. Jadi yang hadir di majelis Maulid Nabi juga baik. Yang hadir di majelis Ahad malam kita pekanan juga insya Allah Allah berkah ya. Karena ini menjadi salah satu dari ikhtiar kita untuk terus bisa meningkatkan ya. Baik, tadi dari salam ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak jelas. Ustaz. Yang lain gimana? Ustazah, apakah suara saya juga kurang jelas? Alhamdulillah. Jelas ya. Ini saya nyoba lagi pakai earphone soalnya. Kalau suara kurang jelas berarti mungkin masalah di earphone-nya ya. Tapi yang lain aman ya berarti ya. Alhamdulillah. Mungkin kalau yang masih belum jelas bisa jadi mungkin perkara sinyal atau mungkin sedang ada gangguan ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa Ayo. Alhamdulillah, selalu kita sampaikan kasih syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga malam hari ini Allah kembali izinkan kita berkumpul tatap muka melalui layar HP, layar laptop ya. Inilah sebuah keberkahan di mana Allah berikan teknologi yang luar biasa sehingga kita bisa melihat nih wajahnya Bunda Cha di rumah Al Ikhwan. Jauh daerah timur sana ya, Masya Allah. Tapi cerah gitu tempatnya kan. Karena atasnya lampu gitu, tersorot ya. Masya Allah. Sehat selalu Bunda Cha di Olah Maluku ya. Di sana perbedaan waktunya hampir 1 jam, tapi semangatnya insya Allah tetap sama. Ya. Alhamdulillah juga bisa berjumpa dengan Ustaz Dede di rumah Quran Asia Cirebon ya. Dan ustaz-ustazah lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya izin mengucapkan bahwa saya sayang ustazah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena tanpa rasa sayang, rasa cinta yang ingin coba saya transfer ke ustazah.
Alhamdulillah ini ada Dedek Kilo ya. Jadi tanpa rasa sayang, rasa cinta yang tidak bisa transfer, maka rasanya tidak bisa terkoneksi juga ikatan kita sesama guru ngaji ini. Ya. Hari Jumat lalu, alhamdulillah Allah hadirkan Abi dan Umi Rotib ya, dari Duta Quran Indonesia yang berkantor di Cibinong. Beliau menyampaikan bahwa memang Ustaz-Ustazah, Allah sudah mempertemukan kita dengan ruh yang sama. Ya. Kita Allah pertemukan dengan satu frekuensi yang sama. Ibarat sebuah channel televisi, ya, misalnya kita saat ini sedang nyetel stasiun televisi Indosiar, ya. Maka kalau misalnya ada Ustazah Hasiah, Ustazah Aida, ada Ustaz Ahmad Yani, Ustaz Dede, sama-sama menonton channel Indosiar, maka otomatis programnya sama nggak kalau kita nontonnya sama channelnya? Sama dong, ya nggak? Kita nonton channel Indosiar pada waktu pukul 12 siang. Ya. Berarti otomatis pada pukul sekian itu misalnya channel yang program yang sedang tertampilkan adalah berita. Maka yang dilihat oleh Bunda Ca, yang dilihat oleh Bunda Hasia, Ustadz Dede, itu pasti sama-sama channel berita programnya. Ya. Inilah bentuk bahwa kita sedang satu frekuensi, sedang channel yang sama. Akan beda ceritanya kalau ternyata yang di-sell sama ya Ustazah Hasiah itu channelnya TV One ya, jam 12 TV One sama jam 12 Indosiar, jelas programnya akan beda. Itu berarti kita belum satu frekuensi. Tapi Allah sudah mudahkan. Kita yang sama-sama punya aktivitas mengajar ngaji, kita yang sama-sama punya aktivitas membina para santri-santri, ini adalah mereka yang punya channel dan frekuensi yang sama. Maka ini yang harus kita sadari, yang harus kita sadari dan yang harus kita syukuri. Karena jarang orang itu bisa bertemu dengan satu channel yang sama. Ya. Beda pemikiran, beda frekuensi, tapi kita sudah Allah pertemukan. Inilah bentuk kesyukuran kita untuk bisa berkumpul setiap Ahad malam, diskusi, silaturahim, untuk bisa menguatkan aktivitas itu. Ya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan juga kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang hampir setiap tahun orang memperingati maulidnya, yang hampir setiap hari juga kita sebut nama-namanya. Namun yang perlu kita tekankan, Ustaz-Ustazah, jangan sampai kita yang mungkin saat ini di tempatnya, di musola, di masjid, di rumah Quran, mengadakan event maulid Nabi. Hanya sekedar seremonial belaka. Ini yang selalu disampaikan oleh para ustadz pentausiah, ya, mubalik menyampaikan bahwa event tahunan ini jangan cuma sekedar jadi seremonial, ya. Akhirnya ceramahnya dapat, ya, mungkin dapat pas materinya. Pulang-pulang apa yang dibawa? Ternyata yang dibawa pulang-pulang adalah nasi kotak, kan? Yang dibawa pulang-pulang adalah berkat. Tadi apa materi tausiah dari Ustaz tuh? Oh, tak tahu, pokoknya lucu misalnya. Ada. Tidak dapat apa-apa, cuma sekedar nasi kotak. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita Ustaz-Ustazah yang hari ini Allah hadirkan, yang hari Allah izinkan menjadi pengelola rumah Quran, mengasuh rumah Quran, mengajar rumah Quran, ini adalah orang-orang yang sejatinya sudah berada dalam track yang betul, yang juga Rasulullah sudah ajarkan. Ya, dan jelas Rasulullah menjadi teladan kita semua, kan, contoh yang semoga kita nanti di akhirat kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Baik, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah, malam hari ini ada sebuah tema yang menarik, yang ini kalau anak-anak Gen Z ya, Ustaz-Ustazah mungkin yang punya anak usia di bawah 30 tahun, ya, termasuk saya masih 28 tahun ya, punya ada kalimat menarik ya, yang ini selalu menjadi caption di reels Instagram ataupun di post YouTube ya, bahwa mereka mencantumkan sebuah caption, mundur wir. Nah, mundur wir, kami generasi perintis bukan pewaris. Nah, pernah mendengar kalimat itu Ustaz-Ustazah? Atau pernah melihat video-videonya tersebar? Atau pernah mendengar kalimat itu? Ada nggak kira-kira? Nah, ya, kalau yang pernah berarti alhamdulillah mengikuti perkembangan ya. Tapi
bukan kalimat itu yang akan kita bahas. Karena di sisi lain ya kita mencoba angle yang lain. Materi kalau saja saya izin bercerita ya bahwa ini juga disampaikan oleh ustadz-ustadz kami di sini ya guru-guru bahwa sejatinya ilmu yang sudah Allah berikan kepada manusia itu sudah total semua ya disempurnakan dengan Al-Quran. Ya. Kalau misalnya ya di sini ada Bunda Erik di Surabaya, boleh diaktifkan mic-nya Bunda Erik? Sudah. Cek, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bunda Erik, sehat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Nih, saya izin nanya Bunda Erik. Bunda Erik kalau misalnya ya mau pergi ke masjid terdekat di rumah, gitu ya. Kira-kira mau mencari jalan yang sudah dilalui orang banyak atau mencari jalan yang baru, Ustaz? Yang lebih enak dilalui orang banyak. Yang sering dilalui orang banyak, betul ya. Kalau Iya. misalnya mau buka jalan baru, kira-kira bisa nggak nyampe ke masjid tuh? Bisa tapi susah, sulit penyalangan. Nah, banyak halangan ya. Oke, kalau misalnya di Surabaya, ini Surabaya Bunda Erik ya, mau pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi, apa yang dicek pertama kali? Ya lihat Google Map. Google Map ya, berarti lihat jalan yang Google itu sudah rekomendasikan, betul? Iya. Ya, oke. Terima kasih Bunda Erik ya. Jadi kalau seandainya kita mau berjalan ke tempat yang mungkin belum pernah kita kunjungi sebelumnya, minimal kita sudah tahu trek yang dilalui orang kebanyakan. Kita mau berkunjung ke tempat wisata, ya di Pontianak ada namanya Tugu Katulistiwa, ya di Pontianak ada namanya Tugu Katulistiwa. Untuk menuju Tugu Katulistiwa itu jarak dari Masjid Ismuyah yang menuju Tugu Katulistiwa itu kisaran 30 menit. Itu dengan estimasi perjalanan yang direkomendasikan oleh Google Maps. Kalau orang yang diberi Allah akal sehat, otomatis dia akan mengikuti saran Google Maps, betul lah? Karena sudah terlalu orang banyak. Tapi ada orang ya sebagian yang ternyata mereka memilih jalan lain dengan alasan ya agar mendapatkan experience yang berbeda. Tapi kira-kira lebih cepat orang yang sudah melalui jalan yang direkomendasikan atau lebih cepat orang yang baru merintis jalan yang Ustaz? Yang sudah banyak. Kira-kira cepat yang mana? Yang sudah banyak orang. Cepat yang direkomendasikan atau cepat yang merintis? Yang direkomendasikan. Yang direkomendasikan, betul sekali. Nah, ternyata sebenarnya Ustaz, kita ya kalau yang dimaksud generasi perintis itu mereka yang berkesimpulan bahwa hidup mereka otomatis atau hidup mereka pure atas dari ikhtiar pribadi. Ya, mereka beranggapan bahwa apa yang mereka kerjakan pada hari ini adalah hasil dari perjuangannya secara sendiri. Tidak ada sangkut paut orang lain, bahkan mungkin tidak ada sangkut paut orang tuanya, tidak dibantu orang lain karena mereka merintis dari nol. Padahal sejatinya kita yang hidupnya ini tidak semuanya mulai dari nol. Kita sudah mendapat privilege yang sudah Allah berikan. Nah, ini berkaitan. Padahal Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang kita semua kenal hal ini, ya. Kita sebenarnya adalah generasi pewaris. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu sudah mewariskan kepada kita. Apa yang Rasul wariskan kepada kita, Ustaz? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah. Nah, ini sama seperti analogi bahwa ketika ada orang yang tidak punya apa-apa, waktu itu Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat. Wahai Rasulullah, aku tidak punya harta, tidak punya makan untuk hari ini. Tolong berikan aku sedekah.
Namun yang diberikan Rasulullah tidak langsung makanan, tapi Rasulullah berikan kapak. Apa yang terjadi? Kita dari kapak itu dia bekerja, dia mengambil kayu, dijuallah kayu itu, dan pada akhirnya dibelikan dari hasil penuh kayu dibelikan makanan. Ya. Ada kisah yang lain bahwa ternyata lebih punya dampak mana kita memberikan ikan yang sudah masak kepada orang lain atau kita memberikan pancing kepada orang lain untuk bisa menghasilkan ikan. Punya dampak jangka panjang yang mana, Ustaz? Pancing. Alat. Pancing. Kan? Belikan alat, lalu biarkan dia bertanya dengan pancing tersebut. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW itu Masya Allah memang manusia yang sangat luar biasa. Malam hari ini kita sedang mentadaburi bagaimana Rasulullah menanamkan kepada kita semua bahwa kita tidak orang-orang yang sudah diwariskan sebuah ilmu yang sangat hebat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini, in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitaballahi wa sunnata Rasul." Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan lainnya. Yang artinya adalah taraktu fikum, aku tinggalkan bagi kalian amroini, dua perkara. In tamassaktum, jika kalian berpegang teguh padanya, pada keduanya, bihima lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah, yaitu kitabullah Al-Quran, wa sunnata Rasul, dan sunnah Rasul. Jadi kita satu saja yang saat ini hidup di dunia, bahkan bukan cuma mereka yang guru ngaji, mereka yang mengaku bahwa umatnya Rasulullah, mereka yang mengaku bahwa Nabi adalah Muhammad SAW, mengaku Tuhannya ada Allah, itu sudah otomatis mendapatkan warisan yang bernama Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, hanya saja kalau kita lihat di dunia saat ini, kalau misalnya ya ada Ustadz Ibrahim dapat warisan dari orang tuanya sebesar 50 juta rupiah uang cash gitu ya. Allah. Amin gitu ya Ustadz ya. Atau dapat warisan 1 hektar tanah gitu. Nah, ketika itu diberikan kepada Ustadz Ibrahim, nah, maka bagaimana tanah dan uang itu bisa bermanfaat kembali kepada yang mendapatkan warisan. Betul nggak Ustadz Ibrahim? Betul ya. Kalau Ustadz Ibrahim misalnya saya tanya, dapat tanah 1 hektar, mau jadikan apa Ustadz Ibrahim? Ibrahim yang mana nih Ustaz? Oh ada banyak ya Ustadz Ibrahim yang ginun. Gunun. Nanam itu Ustaz, sayur. Oh, Masya Allah. 1 hektar sayuran semua Ustadz ya. Jadi juragan langsung berarti nanti. Suaranya sayuran. Nah, suaranya nggak jelas Ustadz Ridwan. Kayaknya di Punggur lagi ada gangguan sinyal kayak ini. Oke, Ustadz Ibrahim dari Genun kalau dapat tanah 1 hektar ditanami sayur. Nah, tapi ada nggak orang di luar sana dapat tanah 1 hektar lalu dia dibangun diskotik? Ada nggak? Ada ya, dibangun misalnya mohon maaf tempat maksiat. Ada nggak kayak gitu? Ada di luar sana bisa jadi, ya. Jadi ketika Rasulullah sudah mewariskan kepada kita kitab dan sunnah, ya, maka bagaimana kitab dan Al-Quran, kitab Al-Quran dan sunnah itu bisa berdampak baik kepada kita? Bagaimana caranya? Dengan cara kita mengapain? Memakai warisan tersebut dengan baik dan benar. Betul nggak Ustaz? Betul. Ya, seperti analogi tadi. Ustaz Ibrahim dapat tanah 1 hektar. Kalau tanah itu mau bermanfaat, ya minimal ditanami sayuran tadi. Sayurannya panen, dijual, dapatlah keuntungan. Itulah warisan yang bermanfaat. Namun kita saat ini Ustazah yang sudah diwariskan kitab dan sunnah oleh Rasulullah, tapi ternyata yang mendapat warisan tidak memakai warisan itu dengan baik dan betul. Maka wajar nggak kalau saat ini banyak orang-orang di luar sana yang hidupnya tersesat? Wajar. Wajar nggak? Wajar kan? Ya.
Padahal kita sudah menjadi generasi pewaris. Pewaris ini maksudnya penerima warisan, ya, bukannya mewariskan, bukan. Kita samakan dulu. Pewaris ini maksudnya adalah mereka yang mendapat warisan. Ya. Padahal Rasulullah sudah menjelaskan antadillu abadan, tidak akan tersesat selamanya kalau kita berpegang teguh pada kitab dan sunnah. Nah, ustaz-ustazah, ya kan? Hari ini kita bergerak di aktivitas rumah Quran. Kalau ditelisik ustaz-ustazah, kalau mau sukses rumah Qurannya, bisa nggak kita contoh rumah Quran yang sukses di Indonesia, lalu kita tiru caranya? Bisa nggak kayak gitu ustaz-ustazah? Bisa. Bisa banget, ya. Bisa banget. Karena tidak ada ilmu yang baru sebenarnya. Ya, dari mulai zamannya Nabi Adam sampai saat ini, ilmu yang kita hadapi itu adalah ilmu hasil pengembangan ilmu-ilmu berikutnya. Ilmu mengelola rumah Quran, ada nggak yang canggih-canggih? Nggak ada sebenarnya. Ya, ada nggak yang spesial-spesial? Nggak ada, karena semuanya bisa diakses secara luas dan lebar. Karena ibarat tadi, ya, ketika kita ingin mencapai tujuan yang jelas bahwa rumah Quran mau berkembang dengan baik, dengan hebat, dengan banyak dampak yang diberikan ke masyarakat, otomatis tinggal cari saja prototipe rumah Quran yang bagus, ya, yang berkembang. Misalnya mau mencontoh ke Ibnu Yahya, alhamdulillah di Ibnu Yahya rumah Qurannya sudah banyak, santri-santrinya tersebar, ada 13 titik di Pontianak. Apa caranya seperti itu? Ya, pertama, yang mau dicari adalah kita perbanyak silaturahim. Ustaz, kita mau banyak santrinya, gimana caranya? Perbanyak silaturahim, perbanyak publikasi. Ustaz, kita mau menjadi rumah yang berkualitas, gimana caranya? Ayo kelola dengan profesional, kan? Perbaiki administrasinya, perbaiki kurikulumnya. Itu adalah step-step bagaimana kita ketika ingin mengembangkan rumah Quran. Dan itu sudah banyak dicontoh oleh guru-guru kita semua. Ya, alhamdulillah di Sidak selain di Ibnu Yahya juga ada duta Quran. Alhamdulillah kemarin di Pontianak baru datang ya beliau Abi dan Umi Rosyid, ya ada Ustaz Ridwan, ya, dan juga ikut majlis beliau, kan. Ustaz Ridwan gimana ikut majlis sama Abi sama Umi Rosyid? Kira-kira terbuka nggak pikirannya Ustaz Ridwan? Sangat terbuka. Masya Allah. Ya. Apa insight yang bisa diterapkan di rumah Quran tempat Ustaz Ridwan di sana dari materi kemarin, Ustaz? Ya, apa ya? Apa ya? Ini saking banyaknya jadi masih mencerna mana yang mau dieksekusi, Ustaz ya. Ya, betul. Ya. Yang menarik salah satu poin ini kemarin ya, bagaimana rumah Quran bisa mandiri, itu ya. Terus Abi Rosid kemarin menyampaikan bahwa memang kita aktifasi dengan program infak. Nah, infak ini menjadi SOP, di mana santri sebelum masuk ke tempat ngajinya dibariskan terlebih dahulu. Ya, kayak di sekolah-sekolah di SD kan, dibariskan terlebih dahulu, membaca ikrar, lalu sebelum masuk harus ada infak. Jadi sebelum masuk ke ruang kelas infak dulu, loh. Infak sebelum belajar, masuk. Dan ternyata menariknya dari mereka-mereka infak itu bisa terkumpul dan bisa dijadikan untuk operasional rumah Qurannya. Ya, itu salah satu bagaimana rumah Quran termanajemen. Dan ini langkah yang sudah diterapkan oleh Abi dan Imam di rumah Quran di rumah sakit sana. Ya. Nah, inilah salah satu bentuk ya, bagaimana kita sebenarnya tadi bukan merintis lagi sebenarnya. Kita hanya tinggal meniti jalan yang sudah dilalui pendahulu-pendahulu kita. Ya. Kalau kita mau cek di Quran misalnya, bagaimana sih cara menjadi orang yang sukses misalnya? Ya. Karena cara sunatullah kita sudah Allah takdirkan menjadi orang yang kalau tidak kaya maka cukup. Di surah An-Najm Allah berfirman wa annahu huwa azna wa aqna, dan sungguh telah kami jadikan kalian itu kaya dan cukup. Maka nggak ada sebenarnya kalau kita bisa bergerak di Quran, bergerak di rumah Quran itu berkekurangan. Karena sunnatullahnya adalah kalau tidak kaya maka cukup. Ya. Karena ustazah
Sekali lagi, apalagi kita yang tadi bergerak di rumah Quran, ya, bisa mendapat salah satu label ya. Kalau mungkin tidak masuk pada level ini, ada sebuah ungkapan, mohon maaf ini saya lupa hadis atau sebuah ulama ya. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Ya. Jadi kalau mungkin kita saat ini bisa dikatakan seorang ulama ya atau guru ngaji, kita adalah guru ngaji yang memang sejatinya sudah Allah wariskan atau sudah diwariskan dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tinggal pertanyaannya, kita saat ini sudah menggunakan Quran, sudah menerapkan sunnah secara maksimal atau belum? Nah, untuk menerapkan maksimal ini, ternyata ada dalilnya Ustaz-Ustazah di Quran surah 35 ayat 32. Silakan coba buka. Surah Fatir ayat ke-32. Ini adalah dalil penguat bahwa memang benar-benar kita adalah orang-orang yang sudah diwariskan kitabullah, sudah diwariskan kitab, sudah diwariskan sunnah-sunnah oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita saat ini merasa bahwa kita adalah masih perintis, yang masih mengawang-awang gimana ya caranya untuk bisa dapat rumah Quran yang mandiri, bagaimana ya caranya untuk bisa menerapkan pembelajaran Quran yang bagus. Padahal kalau bisa dibilang metode mengaji itu sudah banyak banget ya yang dirilis para ulama. Ada yang bu'a, ikro, tilawati, apalagi takifa dan sebagainya. Dan itu semua adalah karya ulama. Tinggal bagaimana kita mengambil mana yang terbaik. Sudah dibuka ayatnya saudara? Nah, coba kita baca bareng-bareng ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina. Ayo 1 2 3. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Bunda Irma, coba bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Coba, jelas nggak Allah memaparkan bahwa diwariskan kitab? Jelas nggak di situ? Sangat-sangat jelas. Kalau yang mendapat warisan kitab ini, kira-kira mereka yang sudah baca Quran atau yang belum baca Quran? Sebetulnya? Sudah. Kalau yang sudah ini, yang udah baca Quran atau yang belum bisa baca Quran? Yang sudah bisa baca Quran. Yang sudah bisa baca Quran. Kalau kita posisikan diri kita saat ini, kita yang sudah diwariskan atau belum? Kalau dari ayat ini kira-kira? Sudah diwariskan. Sudah diwariskan kan? Karena kita sudah membaca Quran, kita sudah mengajarkan Quran, kita sudah mengajak orang belajar Quran. Betul? Nah, ternyata tadi ada level-levelnya Ustaz-Ustazah. Ketika Allah sudah mewariskan kitab kepada orang-orang yang beriman tadi, kita ada 3 level orang yang sudah diwariskan itu. Ya. Tidak serta-merta kita sudah mendapatkan warisan Quran, ya, karena wasilah dari Quran itu Rasulullah bisa mengislamkan 2/3 dunia. Ya kan? Wasilah Quran itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bisa memberantas para kaum murtad, nabi palsu, orang yang mau bayar zakat. Dari wasilah Quran yang diwariskan itu Umar bin Khattab bisa membebaskan Palestina. Wasilah dari Quran diwariskan itu Utsman bin Affan punya karya Mushaf Utsmani. Dari warisan Quran itu Sayyidina Ali bisa menjadi gerbangnya ilmu yang disebut Rasulullah tadi. Kalau aku adalah gudangnya ilmu, maka pintunya adalah Ali. Dari warisan Quran itu Salahuddin Al-Ayyubi bisa membebaskan Palestina juga kembali kan.
Dari wasilah Quran itu, warisan Quran itu, ya, Muhammad Al-Fatih bisa membebaskan Konstantinopel. Nah, padahal Qurannya sama dari zamannya Nabi Muhammad sampai ke kita. Nah, tapi ternyata hasilnya berbeda karena tadi ada 3 level orang-orang yang belum orang-orang yang mendapat warisan Quran itu. Apa level yang pertama? Level yang pertama adalah mereka yang mendolimi diri sendiri. Ya. Apa maksudnya level dolim nafsi ini? Ya. Ternyata apa level dolim itu adalah mereka yang hanya mengamalkan perbuatan wajib saja dan menjauhi perbuatan dosa. Ya, itu maksudnya. Mereka yang belum sampai diri sendiri, mereka yang cuma fokus saja ke satu hal. Mereka yang fokus saja mengamalkan hal yang wajib tanpa mengamalkan sunnah-sunnah, tapi tidak menghindarkan dosa. Apakah itu baik? Baik, tapi levelnya adalah level yang paling kecil, zolimul nafsi. Mereka zolim terhadap diri sendiri. Mereka hanya fokus saja untuk mengelola, fokus saja ngajar, fokus saja mengelola rumah Qurannya secara mandiri, tidak peduli dengan rumah Quran yang lain, tidak peduli dengan anak-anak yang lain, tidak peduli dengan lembaga yang lain. Ya, mereka hanya fokus saja hal yang wajib. Saya kan tugasnya mengajar, udahlah ngajar aja, nggak perlu pikir yang lain, itu misalnya. Ya, ada level yang kedua. Nah, level yang kedua adalah wa minhum muqtasid, yaitu orang-orang apa itu mereka pertengahan, ya. Pertengahan itu apa? Mereka yang mengamalkan hal-hal yang wajib, mengamalkan yang sunnah-sunnah, tapi masih mengerjakan hal-hal makruh. Nah, ya. Mereka wajibnya jalan, sunnahnya jalan, tapi masih kadang-kadang mengerjakan hal yang makruh, hal-hal yang subhat masih dikerjakan. Ya, itu muqtasid. Mereka yang pertengahan, ya. Mereka masih mengerjakan yang wajib betul, mengamalkan Al-Quran, tapi masih mengerjakan hal yang makruh. Ya, itu muqtasid. Ya, level kedua. Nah, level yang ketiga, level paling tinggi. Wa minhum sabiqum bil khairati bi'iznillah. Ya. Siapa itu? Itu orang-orang yang bersegera berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ya. Mereka yang mendahului berkebaikan, mengerjakan hal yang wajib, dan juga mengerjakan yang sunnah. Dan dia mengamalkan setiap apa yang diperintahkan dalam Quran. Inilah sabiqum bil khairati biiznillah. Dan memang masing-masing level itu punya konsekuensi. Kalau yang sabiqum bil khairat, kalau menurut tafsir Ibnu Katsir menyampaikan, mereka akan masuk surga dengan tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Jadi langsung masuk pakai tiket VIP. Ya. Ibarat kalau tiket nonton bola tuh pakai tempat yang paling depan, langsung bisa lihat tuh bagaimana merek sepatunya Ronaldo misalnya kan. Kalau tribun paling atas itu kan dia nggak kelihatan. Ini mereknya sepatunya apa gitu kan, jauh gitu kan. Nah, tapi kalau VVIP itu bisa sampai kelihatan tuh merek sepatunya, bahkan ukuran sepatunya gitu ya. Nah, itu adalah sabiqum bil khairat, mendapat tiket khusus masuk surga tanpa hisab. Nah, wa minhum muqtasid, mereka kalau masuk ke surga, dia masih dapat hisab dulu. Masih dihisab. Ya. Nah, masih harus melalui proses verifikasi. Ya. Nah, boleh nafsi, mereka juga masuk, ya, tapi akan dihisab dulu, ya, bahkan mungkin ya, bisa dicuci terlebih dahulu di tempat pencucian, pembersihan. Nah, jadi sesuai Allah, kita harus menyadari sekali lagi, kita saat ini adalah orang-orang yang memang sudah mendapatkan warisan Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak lagi istilah kebingungan sebenarnya kalau kita berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Ketika kita ya melihat aturan, melihat guru-guru kita, ya kita punya KIN, punya Ustadz Kiki, mereka yang sudah dahulu mengerjakan banyak hal dalam Quran. Melihat kita bisa lihat bagaimana perkembangannya. Ketika mereka melaksanakan ini, akan dampaknya seperti ini. Ketika mereka melaksanakan itu, dampaknya seperti itu. Ya. Dan ini adalah sebuah jalan yang sudah tinggal kita ikuti saja. Rasulullah Muhammad ketika ingin berdakwah secara luas, ya
ketika ingin menyebarkan Islam secara global ke seluruh dunia, bukan hanya beliau duduk nyaman di Mekah, ya, bukan hanya mungkin duduk di Madinah saja, ya enggak? Apa yang Rasulullah kerjakan dengan agar Islam tersebar menyeluruh ke seluruh dunia, Ustaz? Ada ingat sirahnya? Rasulullah menulis surat. Oh iya. Ya, hijrah komunikasi. Hijrah dulu ke Madinah, habis di Madinah mulai kan ekspansi. Apa yang Rasulullah kerjakan? Menulis surat, ya kan? Menulis surat kepada Raja Heraklius, penguasa Romawi, dari hamba Allah Rasulullah Muhammad SAW, dan seterusnya. Mengirim surat ke Syam, mengirim surat ke Mesir, mengirim surat ke Romawi, mengirim surat ke daerah-daerah lainnya. Itu adalah sunnatullah yang Rasulullah kerjakan agar Islam tersebar secara luas ke seluruh dunia. Nah, sekarang kita di rumah Quran, apa sunnatullah yang sedang kita kerjakan agar rumah Quran kita banyak dikenal orang, agar rumah Quran kita banyak diketahui orang. Maka kami di rumah Quran Center di Sidak mencoba sunnatullahnya apa? Maka kita minta ustaz-ustazah publikasi setiap pekan, ya kan? Bikin aktivitas kegiatan. Alhamdulillah ya, saya sering rutin melihat rumah Quran Ikhlas punya Umi Evi di Bandung, kan? Alhamdulillah itu sudah rutin dan sekarang Masya Allah sudah ekspansi ke teras Quran ya Umi ya, Masya Allah. Dari rumah Quran merambah ke teras Quran, ke RT-RT. Nah, bayangkan tiap RT punya teras Quran yang dijadikan tempat ngaji. Dan ini bayangan surganya Indonesia, di mana tiap titik rumah ada kegiatan ngajinya. Ada rumah Quran Idul Arsy Sabila, alhamdulillah. Ya, rutin saya lihat postingan-postingnya di Facebook, ya. Dan rumah Quran lainnya. Saya yakin juga sama sudah bisa melakukan hal itu. Ustadz, like dan komen saya masih sedikit, ya nggak apa-apa. Ini kan bentuk ikhtiar, kan? Selain di post di media sosial, kita juga menjadi agen PR. Nah, maka ustazah, biar PR-nya meluas, boleh tuh share ya postingan di Instagramnya ke grup kita, biar sama-sama kita ramaikan. Nah, karena itulah fungsi dari kita keberjamahan. Kan? Ayo bantu komen di Facebooknya Rumah Quran Ikhlas. Yuk kita bantu komen di Rumah Qurannya Zuriyatul Ali, ya Zuriyatul Ali. Dan lain sebagainya, agar sunnatullahnya kita kerjakan dan hadiahnya biar Allah yang siap. Ya, gitu. Kalau kita suruh milih dari 3 level, ya orang yang mendapatkan warisan Quran tadi, kita mau pilih level yang keberapa? Level 1, Dzulmul nafsi, level kedua minhum muqtasid, atau level 3 minhum sabiqun bil khairat. Pilih level yang mana, Ustaz? Level 3. Yang 3. Ya kan? Agar kita menjadi orang yang bersegera berbuat kebaikan dan mendapatkan keutamaan karunia yang besar. Nah, maka gimana caranya biar dapat minhum sabiqun bil khairat? Ya, saya dalam kondisi sadar juga masih terus belajar ustazah ya. Caranya apa? Tidak lain dilakukan. Kita harus mengamalkan semua yang Allah perintahkan dalam Quran. Ya, kalau kuliah itu kita punya 114 SKS. Ya, bukan. Punya 114 mata kuliah yang harus dikerjakan dengan 6.236 SKS yang harus tuntas sebelum kita meninggal dunia. Nah, inilah target kita hidup di dunia ini. Kalau 114 mata pelajaran, mata kuliah tadi kita kerjakan, kalau 6.236 SKS tadi kita tuntaskan, maka kita insya Allah sampai pada level sabiqun bil khairat illa biiznillah. Jadi orang-orang yang bersegera untuk melaksanakan kebaikan dan mendapatkan karunia yang ya. Kalau ustazah, kita saat ini di Rumah Quran Center dalam koridor keberjamahan dalam wasilah Masjid Ismu Yahya dengan narasi tidak lain mengajak ustazah bisa terus bisa mengamalkan ayat demi ayat untuk kita praktekkan. Ya. Kemarin Ustaz gimana cara membuat pertemuan wali santri biar ramai, kan? Tidak ada cara lain, buat agenda silaturahimnya. Karena itulah sunnatullah. Ustaz yang ikutnya sedikit, nggak apa-apa, sedikit pun. Karena itulah ikhtiar kita. Tidak dilihat dari jumlah berapa yang hadir, tapi seberapa konsisten,
seberapa istiqomah kita mengajak orang tua untuk bisa bermajlis juga. Kita butuh Quran, butuh Iqra. Bismillah, insya Allah kita ikhtiarkan. Alhamdulillah, hari ini ada orang baik yang mewakafkan hartanya untuk bisa kita belikan. Insya Allah nanti ya ada beberapa rumah Quran yang request alat belajar, media belajar. Insya Allah akan kita kirimkan dalam waktu dekat ya. Mohon doanya. Kita juga saat ini terus saja sedang ikhtiar merenovasi sebuah rumah Quran di Pontianak, karena di rumah Al Karim di Pontianak ya, ini kalau hujan lebat itu pasti banjir, dan kalau banjir otomatis ya mereka nantinya libur gitu. Mungkin salah di sini yang ingin berkenan memberikan sedikit hartanya untuk kegiatan rumah Quran, renovasi, meninggikan lantai, boleh silahkan ya. Nanti hubungi Ustazah Manda atau ke saya atau komen di Zoom ini, saya izin Ustaz siap untuk membantu rumah Quran di Pontianak ini. Boleh, insya Allah. Itulah bentuk kita sabiqum bil khairat la biidznillah. Karena prakteknya adalah wa anfiqu mimma razaqnahum yunfiqun. Berinfakkan sebagian harta yang sudah Allah berikan kepada kita. Itulah bukti wujud kita melaksanakan salah satu SKS dan mata pelajaran yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Karena warisannya adalah Al-Quran. Jadi Ustazah, sekali lagi, saya menanamkan kepada kita semua bahwa mundur wir, kita adalah generasi pewaris, bukan perintis. Ya, kita adalah pewaris dari Al-Quran. Kita adalah pewaris dari sunnahnya Nabi. Tinggal bagaimana kita saat ini yang sudah mendapatkan warisan Quran, warisan sunnah Nabi, melaksanakan dan melakukan warisan yang sudah diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Sudah sadar saudara kita adalah generasi pewaris, bukan perintis? Allah, insya Allah ya. Nah, kalau generasi Z bilangnya kita generasi perintis. Oke, perintis itu mungkin mereka menganggap bahwa mereka tidak punya harta. Tapi sudah jelas Rasulullah itu tidak mewariskan harta kecuali pedang dan bigol dan sepetak tanah yang juga sudah disedekahkan. Ada hadis yang juga menyatakan hal itu. Ya. Generasi pewaris bukan perintis. Ya. Jadi Rasulullah bicara harta ternyata hanya mewariskan sebilah pedang, ya, seekor bihol atau keledai dan sepetak tanah, dan itu pun sudah disedekahkan semua. Ternyata ada warisan yang lebih hebat, lebih powerful, yaitu Quran dan Sunnah. Dan dari Quran itu, dari Sunnah Nabi itu, Abu Bakar bisa menjadi khalifah. Umar bin Khattab bisa meluaskan ekspansi Islam lebih dari zaman sebelumnya. Ya. Muhammad Al-Fatih bisa membebaskan Konstantinopel. Ya. Dari warisan Quran itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari bisa mendirikan sebuah organisasi yang saat ini mayoritas diikuti oleh umat Islam di Indonesia bahkan dunia. Dari warisan Quran itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa mengelola organisasi Muhammadiyah yang saat ini asetnya bisa sangat banyak, dari mulai aset yang bangunan maupun aset yang berupa harta Muhammadiyah. Nah, kita tinggal kita lihat bagaimana dampak dari warisan Quran dan Sunnah itu bisa mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi rumah Quran kita, mempengaruhi lembaga yang saat kita kelola. Ya, maka Ustazah tetap semangat rumah Quran, semangat menjadi seorang guru ngaji, karena sebetulnya kita adalah orang-orang yang sudah Allah wariskan Quran. Tinggal bagaimana kita bisa mengakses Quran itu ayat demi ayat, surat demi surat, agar kita bisa praktekkan isinya dan mendapat manfaat dan keberkahan dari apa yang kita praktekkan. Ya. Nah, kalau Ustazah, yuk kita terus semangat belajarnya, ya, semangat kajian subuhnya, ya, bersama Ustaz Kiki, Kiai. Itulah wasilah kita bisa memahami ayat demi ayat, karena melalui lisan beliaulah kita bisa paham tuh ayat demi ayat yang kita dapatkan. Ya, kita ikut majelis subuh, kita ikut forum-forum kajian, termasuk agenda hafalan ini, tidak lain tidak bukan agar kita bisa terus belajar mempraktekkan ayat demi ayat. Nah, malam hari ini kan kita mempraktekkan sebuah hadis, ya, sebuah hadis dari Muhammad, kemudian ayat tadi surah apa? Surah Fatir, ayat
32 kan. Awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Tanamkan kepada kita surah ini menjadi reminder bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diwariskan kitab. Nah, pilihannya ada di antara kita. Apakah menjadi level yang pertama, kedua, atau ketiga? Maka semua kembali kepada kita masing-masing. Insya Allah, bismillah, kami di sini siap membersamai Ustazah, mendampingi dengan energi yang tidak hanya sekedar energi kita, tapi energi yang powerful. Insya Allah, bismillah, mohon doanya, mohon bimbingan istiqomahan kita semua membersamai, karena kita sama-sama berjuang di jalan Allah, di jalan Rasulullah. Tracknya sudah ada, jalannya sudah ada, tinggal pilihan kita mau berjalan di jalan yang sama atau memilih jalan yang lain untuk mencoba pengalaman yang berbeda. Ya, kalau mau pengalaman berbeda silahkan, tapi resikonya jalannya lebih sulit dan mungkin masih buta, kan? Tapi kalau yang jalannya sudah ada, sudah dilalui oleh Rasulullah, sudah jelas rintangannya, sudah tahu apa rintangannya, cara jawabnya sudah tahu seperti apa cara jawabnya, tinggal kita satu kuncinya istiqomah aja, gitu ya. Insya Allah demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silahkan mungkin semoga mau ada yang di-sharingkan. Semoga ayat ini menjadi penyemangat, menjadi reminder kita. Sekali lagi kita adalah generasi pewaris, bukan perisik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah semuanya, apakah ada yang ingin didiskusikan atau yang ada yang ingin ditanya? Ini rekamannya nggak disimpan di YouTube, Ustadz. Oh ya, insya Allah nanti kita share di YouTube juga ya, Derek ya. Ini masih di Zoom. Ada lagi Ustazah? Boleh tanya terkait materi yang tadi disampaikan, dan juga boleh sharing-sharing kegiatan atau seputar rumah Quran. Nah, dipersilahkan. Yang sedang ada uzur boleh untuk bertanya di kolom chat ya, Ustazah. Silahkan bertanya di kolom chat. Mau open juga boleh dipersilahkan. Ya, Ustaz Hendra. Allah. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Penasaran yang kemarin Mi Rosid datang itu, kami yang di luar Kalimantan pengen tahu, bisa dengar materinya atau langkah-langkahnya Ustaz, biar rumah Quran tetap semangat, bisa berkembang lebih besar gitu Ustaz. Teknik-tekniknya nggak tahu hadir. Jadi Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Hendra ada rekamannya di YouTube ya, nanti kita bantu share di grup, kita rekamannya di YouTube. Insya Allah. Yes, sir. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayat ini saya mohon dihafalkan ya Ustazah ya. Surah 35 ayat 32. Nah, silakan dihafalkan. Nanti kalau mau setoran boleh ke saya, ke Ustazah Amanda boleh ya. Insyaallah. Biar kita dapat satu ayat spesial malam hari ini ya. Ya, kita tahu sekali lagi Allah sudah wariskan Quran kepada kita. Maka pilihannya kepada kita semua. Jangan sampai kita hanya 35 ayat 32 Ustaz. Surah 35 ayat 32.
surah Fatir. Bunda ini, surah Fatir, surah ke-35 ayat 32. Fatir 35, surah 35 ayat 32. Ya. 35 32. Tornya bisa ke saya Ustaz Noval ya. Bisa ke saya, nanti japri saja di WA ya. Boleh. Ah, itu dia. Sudah di-share oleh Ustaz, ada yang saya tanyakan Ustaz. Ya, siap Ustaz Ibrahim, Ustaz Ridwan. Ya, ini Ustaz. Masalah yang kita ajarkan kan pakai metode Iqra itu. Kadang ada kelebihannya juga alhamdulillah langsung itu kan. Nah, jadi tidak dipakai heja, tepat tidak pakai ejaan gitu Ustaz ya. Alif di atas A, alif bawah I gitu. Itu langsung. Jadi tapi ada juga efek sampingnya Ustaz. Katakan boleh dikatakan efek samping atau ada kekurangannya. Itu kadang-kadang mereka itu cepat lupa. Ada juga tidak dilatih lalu lupa gitu Ustaz. Kadang kalau tidak dilatih. Karena mungkin tidak diperkenalkan dengan ejaan gitu Pak Ustaz mungkin. Iya. Itu jalan keluarnya. Ya, siap Ustaz Ridwan. Ya, memang pasti ya setiap pilihan yang kita jalani itu pasti akan ada baik dan buruknya. Ya, ya sama dengan metode yang kita terapkan di tempat kita mengaji kan. Kalau yang ejaan itu kan saya kenalnya metode Baghdadiyah, ya kan? Alif di atas A, alif di bawah I, A, I, gitu kan? Itu memang lama ya, tapi ya santri yang belajar langsung tahu bahwa di bawah tandanya itu ada fathah, ada kasroh gitu kan. Iya. Nah, kalau Iqra otomatis langsung kenal namanya A, Ba, A, Ba, Ta, fathah semua jadi satu, lalu masuk ke berapa itu dikenakan namanya kasroh dan ma, gitu kan. Itu pun belum kenal tuh nama tandanya. Memang Ustaz itu menjadi kekurangan dan kelebihan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memaksimalkan itu, bagaimana biar nggak lupa. Maka libatkanlah orang tua untuk bisa ajarkan juga anak-anak di rumah. Dan kalau tidak mudah lupa lagi, setiap sebelum mulai pelajaran di murojaah terlebih dahulu, kan? Entah itu dengan cara klasikal, rame-rame, atau secara talaki satu persatu. Itu sisa sebenarnya ya. Tinggal kita lagi kreativitas tadi kan. Kalau yang dicontohkan sama Abdul Rasid kemarin itu, ya mereka menggunakan sistem klasikal, kan? Klasikal itu berarti rame-rame, kan? Tunjukkan ini A, Ba, Ta, dan seterusnya. Remalis itu. Sehingga kelebihan dari klasikal itu mereka akan menggunakan semua panca inderanya, bukan panca indera ya, pendengaran, ya, kemudian juga lisannya mengucapkan, pendengarannya mendengar mereka mengucapkan, matanya melihat kepada tulisan, sehingga akan tersinkron tuh langsung alam bawah sadar seperti itu. Itu yang membuat pasca itu bisa lebih efektif. Nah, kebanyakan rumah Quran, TPA, TPQ kita itu kadang masih tradisional satu persatu maju, gitu kan. Itu masih nggak masalah kalau santrinya cuma 15 orang. Sekarang bayangkan kalau satu rumah Quran santrinya 40. Nah, dan ngajinya cuma maghrib sampai ke isya. Selesai nggak kalau satu persatu maju 40 orang tuh? Jam 9 malam mungkin ya. Nah itu. Maka disiasati dengan metode klasikal tadi. Dengan versinya Abi dan Mirasi. Itu sih salinduan ya. Tinggal dikondisikan aja tuh di tempatnya di mana. Kan? Kalau anaknya sudah selesai di TPA, sudah selesai, dan ternyata besoknya lupa lagi, nah berarti perlu bantuan orang tua agar mengulang-ulang di rumahnya, kan? Kalau sebelum ngaji, sebelum naik ke halaman selanjutnya, di murojaah lagi huruf-huruf sebelumnya. Gitu kali tuan ya. Ya, masuk belajar, Ustaz. Siap.
Alhamdulillah. Ada hal-hal yang lain? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, assalamualaikum. Menyambung pertanyaan yang tadi, Ya, kalau di ya. kalau di kami itu Ustadz, kalau untuk apa namanya klasikal gitu agak sulit Ustadz, karena anak-anak itu kan masuknya tidak bareng gitu. Ya. Jadi satu-satu gitu. Jadi mau dibuat kelas pun agak sulit gitu. Ditambah lagi apa namanya udah terbiasa kan bacanya satu-satu gitu. Ya. Kalau digabungin mereka juga nggak mau gitu Ustadz. Nah untuk apa namanya lebih simpelnya itu seperti apa gitu. Ya saya walaupun cuman mengajar 10 anak itu 2 guru Ustadz, karena mengajar anak-anak kecil tuh luar biasa. Gitu kan. Ya ya Bu ya. Iya betul. Ya, kalau sudah sistem talaksinya seperti itu ngajinya, maka tinggal dibuatkan materi yang sifatnya klasikal, Bu Maimunah. Jadi misalnya ya, kalau di tempat Abi dan Rasid itu standar minimal mereka itu adalah bisa hafal surah Al-Waqiah. Satu pertemuan itu targetnya 2 ayat. Misalnya, ya, 2 ayat. Itulah sistem klasikal yang bisa disamakan. Atau misalnya kita mau hafal An-Naba dulu. Amma yatasaalun, itu yang bilang satu-satu. Nah, ayo siapa yang maju duluan, mereka yang bisa setoran dulu. Satu ayat tadi sama artinya. Itu bisa jadi salah satu kreativitas kita untuk mengantisipasi rebutan maju. Ya, misalnya gitu kan. Saya dulu yang maju gitu kan. Biar yang maju juga rebutan, yang sudah siap setoran dulu surah An-Naba, artinya ayat 1 atau ayat 2. Nah, itu tetap ada satu forum buat klasikalnya agar mereka seru-seruan di situ tuh. Ya, kalau tempat kami di sini ya, itu ketika lagi menghafal satu ayat itu mereka teriak-teriak sambil semangat gitu suaranya kan. Mungkin ada berbeda, tapi kalau ada anak yang agak lain gitu ya, agak perlu berguna khusus sebenarnya agak beda. Tapi ini kita kondisi normal dulu, anak-anak yang normal. Mereka akan seru tuh itu Maimunah. Ini bisa jadi alternatif ya, di mana anak-anak itu bisa tetap fokus mereka ngafal, tapi ketika mau maju talaksi itu ya bisa dengan levelnya masing-masing ya kan. Udah ada rekor 1, rekor 2, ya. Saya punya hafalan yang sama pulangnya. An-Naba ayat 1 atau An-Naba ayat kedua nanti levelnya. Begitu Bu Maimunah. Nah, itu kalau yang pada maghrib bisa saya kondisikan seperti itu saat karena udah besar-besar. Yang kecil ini yang luar biasa, yang apa namanya perlu kesabaran ekstra, gitu. Kalau sementara selama ini gimana mengkondisikan anak-anak di sana, Bu Maimunah? Apa trik Bu Maimunah buat anak-anak ini bisa tetap ngaji gitu? Sambil ngantri untuk giliran baca, saya kasih mereka untuk apa namanya mewarnai gambar gitu. Nah, terus setelah semuanya sudah selesai baca, baru saya cerita tentang kisah-kisah atau menghafal rukun iman, rukun Islam, keluarga Nabi dan lain-lain gitu, Ustaz. Seperti itu. Jadi kalau udah mau menjelang pulang itu memang seru. Karena anak-anak tuh merasa gembira gitu, diajak untuk menghafalkan apa namanya keluarga Nabi, menghafal rukun iman, rukun Islam, terus nama-nama malaikat, nama-nama Nabi gitu. Dengan lagu-lagu ya, iya dengan lagu-lagu. Kalau nggak pakai lagu, mereka berat Ustadz. Jadi kalau diiringi lagu cepet hafalnya. Ya, betul. Baru sebatas itu sih Ustadz. Ya. Nah, itu sudah levelnya sudah bagus itu Bu Maimunah. Kan? Nah, ini kan sebenarnya bisa menjadi salah satu kelebihan di rumah Al-Huda ya.
Bagaimana triknya Bu Maimunah ini mengkondisikan anak-anak yang super aktif itu agar bisa mereka fokus dan mendapatkan materi. Ini jadi konten yang menarik seandainya bisa dipublikasikan, ya kan? Saya mengaji lalu menghafal nama-nama nabi misalnya. Saya mengaji menghafal nama-nama malaikat misalnya. Itu jadi sesuatu yang nilai plus dan dikatakan untuk rumah Al-Huda. Jadi selain mengaji pun mendapatkan materi-materi agama, materi dasar. Ini saya yakin untuk pelajaran SD pun bisa dikatakan mungkin tidak full ya, tidak intens. Di TPA di rumah Al-Quran inilah bisa intens mendapatkan materi itu. Iya. Keren Bu Maimunah. Di yang SD pun ketika yang malam itu, ketika saya tanya gitu, coba hafalkan berapa khalifah Rasulullah, nggak tahu Ustaz. Nama-nama Nabi yang 25 juga nggak hafal. Itu karena memang di sekolah tidak diajarkan. Iya, betul. Insya Allah. Maka kita Ustazah ya di rumah Quran manapun sebenarnya selama kita bisa mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan di rumah Quran kita. Ya. Contohnya rumah Quran Bu Maimunah ini kan. Seandainya mungkin Bu Maimunah hanya fokus menyampaikan bahwa mereka hanya ngaji. Lalu kan beberapa waktu lalu Bu Maimunah menyampaikan problem ya. Ada anak yang susah naik level. Udah itu orang tuanya protes lagi Bu Maimunah ya. Masih ada nggak kayak gitu Bu Maimunah? Alhamdulillah udah enggak Ustaz. Udah enggak, alhamdulillah ya kan. Kalau hanya fokus tahu progres itu tanpa memberikan kabar bahwa Bu, selain dia meskipun dia nggak naik ngajinya, tapi ternyata dia sudah hafal nama-nama nabi, nama malaikat, dan itu kan ada nilai tambah. Gitu ya. Karena kalau salah satu yang disampaikan oleh Adil dan Miraf itu, target kita mengajar anak-anak itu sebenarnya bukan seberapa cepat dia menyelesaikan bacaan Iqra-nya, seberapa cepat dia menyelesaikan khataman Qur'annya, tapi bagaimana kita menanamkan kecintaan Quran kepada anak-anak santri kita. Agar nanti kalau mereka sudah khatam Quran, mereka nggak bilang, saya nggak usah ngaji lagi kan udah khatam, ya kan? Saya nggak usah ngaji lagi kan udah khatam gitu. Ya. Nah ini yang parah seandainya terjadi. Kan? Maka kita harus tanamkan ke anak-anak kita bahwa cinta sama Quran. Ya. Ya Ustaz, diibaratkan apa hatam panggang ayam katanya. Hatam panggang ayam. Kayak khataman lalu panggang ayam ya Ustaz Ridwan ya. Quran, bikin khataman Quran gitu ya. Lalu habis itu kita ngaji lagi karena udah khatam. Enggak ada kelanjutan lagi. Inilah di dunia kesenian. Siap. Oke, Bu Maimunah, kita coba dipraktekkan. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Oke, ada Ustaz Naufal Faris dari Rumah Fatahillah. Silakan Ustaz. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama minta maaf dulu, Ustaz. Akhir-akhir ini kurang aktif karena kemarin agak melakukan kesalahan, Ustaz. Jadi kemarin kami langsung nyoba untuk apa Ustaz yang di level bermanfaat bagi masyarakat itu untuk masyarakat sekitar. Jadi kontribusi ya. Iya Ustaz, kemarin itu. Ternyata langsung loncat ke sana Ustaz. Dan akhirnya agak kelabakan padahal kan apa step by step ya tadi ya. Akhirnya kami mundur lagi, kami benerin lagi dari awal. Tapi apa yang dikerjakan Ustaz kalau boleh tahu? Kemarin itu kami langsung mau nyoba kayak memberantas permasalahan di sekitar rumah Quran Ustaz. Atau kayak ngasih solusi gitu. Jadi di sekitar rumah Quran ini ada kebetulan ada tempat pembuangan sampah tadi ya, sekitar jarak 100 atau 80 meter. Itu jadi tempat orang sering, mohon maaf Ustaz, buang kucing. Oh. Iya. Jadi kadang kucingnya sampai ke rumah Quran kita Ustaz, udah berapa banyak ya yang jadinya kita bantu rawat gitu. Nah, kemarin itu langsung mau ke sana fokusnya, terus di sekitar sini juga Ustaz, di depan rumah Quran ini tempat nongkrongnya anak-anak yang mohon maaf kadang mabuk-mabuk tadi. Gitu Ustaz. Nah, mabuk-mabuk terus banyak kebetulan juga kadang karena ada tong sampah itu jadi ada
tukang pungut sampah dan tukang pokoknya yang mungkin dalam kategori fakir lah lewat-lewat gitu Ustaz. Nah, jadi kami kayak kepikir kayak oh ini harus masalah yang harus kita entaskan gitu. Tapi pas kami rasa-rasa kayaknya udah mau ngurusin yang apa mau level kontribusi tapi rumah Quran sendiri kayak belum rapi gitu kan. Pengurus juga kayak belum terlalu diperhatikan gitu. Jadi kami mundur lagi gitu Ustaz. Sempat menghilang gitu. Tapi alhamdulillah mungkin berkah dari kepatuhan itu saja, kepatuhan terhadap Ismuhu Yahya tadi, alhamdulillah setelah kami coba mundur tadi Ustaz, akhirnya kami malah nambah pengajar, 2 pengajar, santri yang tadinya 30 jadi 50-an. Alhamdulillah sekarang. Masya Allah. Iya. Dari mana itu datangnya orang-orang itu? Wallahu a'lam, Ustaz. Ada yang jauh-jauh jaraknya, Ustaz. Ada yang 10 kiloan jaraknya. Ada yang ya agak jauh-jauh Ustaz, jaraknya, ada yang jauh-jauh sih jaraknya kan. Tapi beberapa tuh malah bukan masyarakat sekitar sini, ada yang pokoknya penyebarannya masih buah bibir gitu. Buah bibir dan relasi. Oh, di situ aja. Nah, itu yang pertama, minta maaf karena menghilangnya Ustaz. Yang kedua, mau sekedar laporan, insya Allah Ustaz, kami udah patuh juga dan mengikuti arahan dari Sidak dan Ismu Yahya untuk buat media Ustaz ya. Alhamdulillah sudah ada petugas medianya sejauh ini, tapi medianya berupa gambar Ustaz. Doain mungkin Ustaz kami mau belajar gimana lah caranya bikin yang video yang kayak tadi sempat dibahas tadi. Nanti kami coba gimana lah caranya bisa bikin konten-konten juga di Reels, di TikTok dan sebagaimana dan lain-lainnya lah intinya Ustaz. Itu ketiga ini tadi yang puncaknya tadi kami mau bertanya Ustaz. Boleh nggak Ustaz ya kira-kira jadi di sebelah rumah Quran ini memang ada kayak lahan Ustaz ya. Nah, jadi kami dari Dewan Dakwah Kota Prabu Mulih ini kemarin ada rapat, terus ada keputusan, ada syura gitu, terus ada keputusan kayak di samping rumah Quran ini mau dibangun PAUD, Ustaz. Kira-kira gimana itu diperbolehkan nggak Ustaz? Jadi di sini ada rumah Quran, malah nanti niatnya katanya kalau pagi kayak mau digunakan juga buat PAUD gitu sebagian ruangannya gitu kan, mungkin bisa jadi PAUD gitu kan. Sore baru jadi tempat ngaji gitu. Menurut Ustaz gimana? Boleh nggak Ustaz? Ya. Siap. Alhamdulillah. Ini sebenarnya salah satu kabar bahagia Ustaz Naufal ya di Prabu Mulih. Alhamdulillah. Memang rumah Quran ini sejatinya adalah cikal bakal dari level jenjang pendidikan yang lain. Jadi seandainya sudah ada cikal bakal pengajian Quran di sana, ada TPQ, ada rumah Quran yang sorenya aktivitas, nah paginya bisa dimaksimalkan untuk kegiatan pendidikan lain, itu suatu peningkatan. Ya. Otomatis nanti bisa jadi santri-santri yang belajar di rumah Quran itu, kalau yang usianya memang usia PAUD bisa sekolah ke PAUD, ataupun yang anak PAUD tadi selesai di PAUD sorenya ke rumah Quran. Oh iya. Benar kayak gitu. Ya. Sama kayak di Ismu Yahya juga ada sebuah ada kan kutab ya, kutab Ismu Yahya. Ini adalah sekolah level SD. Nah, mereka dari pagi sampai siang mereka belajar di kutab, sorenya mereka belajar di IKI, intensif Quran. Ini adalah pendidikan non formal yang kayak TTQ. Jadi otomatis mereka akan sinkron. Mereka belajar pendidikan formalnya di kutab pagi sampai siang, sorenya mereka fokus Quran. Demikian juga tadi di rumah Fatahillah tuh, itu menjadi jadi kayak apa ya, pendidikannya berjenjang nanti Ustaz. Itu bagus Masya Allah. Tinggal yang perlu diperhatikan adalah manajemennya. Ya, jangan sampai rumah Quran manajemennya bercampur sama PAUD, tetap harus ada beda. Biar apa? Biar ada batas-batas lah, dan jangan sampai bercampur ya, keuangan, manajemen, ataupun jangan sampai juga gurunya bahkan juga merangkap jadi guru PAUD juga, guru WR. Dan khawatirnya tidak sesuai akad dari pengajar. Itu. Siap, Dad. Masya Allah, syukur, Dad. Siap. Berkah selalu sama Prabu Mulih. Amin. Ya, alhamdulillah. Yang lain ada lagi Ustaz? Ya, ada pertanyaan dari Ustaz Halimah.
tempat saya tinggal bagaimana hukumnya orang tua santri infak. Ini pekerjaannya ada yang jadi yang kata bulan, tukang jual barang haram, atau bulan malik, ada dua ibu-ibu pengembangan dia akan bisa beli sepatu. Insya Allah. Ini kompleks sekali ya, saya Halimah ya. Apa hukumnya? Ini saya secara pribadi juga belum terlalu paham ya dengan ada lagi ya. Tidak. Ya. Baik, kalau secara hukum dasarnya untuk orang yang berinfak itu memang kita tidak perlu tahu ya asal dari harta tersebut, karena apa yang diberikan itu ya sudah jadinya sudah selesai. Tapi untuk menjaga kehati-hatian itu boleh juga saya hari ini ya. Nah, insya Allah untuk pertanyaan saya 5 ini saya izin untuk bisa nanya ke Ustaz saya, nanti jawabannya insya Allah saya akan share ya ke Halimah ya. Terima kasih insya Allah. Yang ini nanya. Cukup ya, insya Allah malam hari ini. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih atas antusiasnya. Saya kembalikan ke Ustazah Anda. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Noval sudah menyampaikan materi dan juga membersamai tanya jawabnya. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Ustaz-Ustaz semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kajian rutin ini. Semoga kedepannya kita bisa saling menyambung silaturahmi ini. Amin. Amin ya robbal alamin. Sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran saudara semuanya. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah sehatkan selalu, Allah jadikan banyak sakinah mawaddah dan Allah berkahi semua santrinya di rumah Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Noval.